Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan duduk anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, maka ada baiknya kita mengawalinya dengan doa bersama, dengan harapan semoga berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan pembelajaran kita mampu mencapai tujuan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam rangka melanjutkan pembelajaran PAI. Namun sebelumnya Bapak ingin memastikan kehadiran para peserta didik. Kira-kira berapa persen yang hadir? Ketua kelas, saya ingin menanyakan, ada berapa orang yang tidak masuk hari ini? Ada 2 orang siswa yang hari ini tidak hadir. Atas nama Risa Umami, keterangannya sakit, dan Alfiatus Soleha, keterangannya sakit juga, Pak. Baik, kita doakan yang masih sakit semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kembali. Dan kita yang sehat, moga-moga oleh Allah tetap dijaga kesehatannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun saya ingin menanyakan dulu, sebagai bagian integral dari pembelajaran ini, sebagai apersepsi, pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang apa? Berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita akan memulai bab 3. Seperti yang sudah terpampang di slide, silakan perhatikan di papan. Hari ini kita akan memulai bab 3 tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin dari kepribadian. Anak-anakku sekalian, jujur itu hebat. Dan jujur ini diajarkan pada kesempatan pagi hari ini khusus untuk kelas 1 dan semester ganjil. Jujur itu adalah bagian dari ajaran Islam, dan jujur itu banyak diteladani oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam pembelajaran kali ini saya ingin memulainya dengan tujuan pembelajaran agar kita bisa fokus dan terkonsep bahwa kita akan sukses melakukan pembelajaran ini kalau kita yang pertama adalah dapat melaksanakan kejujuran, berpegang teguh pada ajaran agama berupa ajaran kejujuran, dapat membuktikan manfaat kejujuran, dapat menyimpulkan manfaat kejujuran, mampu menelaah manfaat kejujuran. Siswa diharapkan mampu menunjukkan perilaku jujur, dan yang terakhir, siswa harus bisa menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Anak-anakku sekalian, Bapak akan memulai bab kejujuran ini dengan sebuah kisah pada saat hidup Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu ada seorang sahabat Nabi bernama Iksa. Iksa ini melihat sebuah transaksi di sebuah pasar. Adalah jual beli binatang ternak bernama unta. Wasilah bin Iksa, nama lengkapnya, sedang berada di pasar ternak dan tak sengaja melihat 2 orang tengah tawar-menawar unta. Kalian bisa melihatnya langsung di buku pelajaran bab 3, kisah lengkapnya. Bapak cuma menyimpulkan, Bapak cuma menyingkat saja dan mengambil poin-poin penting dari kisah ini, bahwa ternyata unta yang dijual itu adalah unta yang cacat karena berlubang di kakinya. Padahal setelah ditanyakan oleh Iksa, oleh Wasilah bin Iksa ini, unta ini mau dipakai untuk tunggangan atau kendaraan. Langsung saja atas nama kejujuran, Wasilah bin Iksa mengatakan, untamu itu tidak akan bisa berjalan kokoh karena di kakinya kamu bisa melihat sendiri ada lubang di sana. Sontak si pembeli langsung bergegas menemui si penjual dan membatalkan pembelian serta menggugatnya. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur itu ke dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah jujur dalam kehendak.
adalah motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya atau ikhlas. Sedangkan yang kedua adalah jujur dalam ucapan, adalah memberitakan sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi atau fakta, kecuali dalam masalah-masalah tertentu yang tujuannya demi kemaslahatan, umpamanya dalam kondisi perang atau mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Sedangkan yang ketiga menurut Al-Ghazali adalah jujur dalam perbuatan, adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah terkait dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, itulah pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali. Anak-anakku sekalian, perlu Bapak sampaikan materi selanjutnya adalah kandungan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Kandungan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 bisa kalian telaah sendiri di slide. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kalian untuk menyimak video tentang kejujuran. Dalam video itu dijelaskan atau diceritakan tentang seorang anak yang hidup dalam keluarga sengsara. Dia yatim, tidak punya ayah, hanya memiliki seorang ibu. Suatu ketika dia ada di depan sebuah kafe dan melihat dompet yang jatuh. Dia mengambilnya. Ingin sekali dia memberikan kepada pemiliknya, tetapi terlanjur pemiliknya sudah pergi dan meninggalkan anak tersebut. Anak tersebut mampir di sebuah toko sepatu, ingin sekali untuk memilikinya. Silakan disimak. Bahkan temannya memanas-manasi agar dibelikan sepatu saja uang itu. Tetapi anak itu mengingat apa yang disampaikan ibunya. Nak, kamu harus menjadi orang jujur. Karena jujur itu mulia dan jujur itu akan memberimu banyak pahala serta kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Anak itu terus mengingat tentang nasihat ibunya. Tetapi sebelum dia tidur, dia masih ingat saja tentang apa yang dikatakan temannya. Pakai uang itu untuk membeli apa yang kamu mau. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Mungkin Makasih ya Budi ya. siswa sekalian merasa heran kenapa imbalan itu tidak diberikan. Tetapi itulah cara Bapak itu untuk mengajarkan tentang arti sebuah kejujuran. Harus ikhlas tanpa pamrih. 10 tahun kemudian Bapak itu bertemu dengan anak ini dalam keadaan sedang melaksanakan wisuda. Dan dia merasa bangga. Buah kejujuran memang kesempurnaan. Mungkin Bapak itu secara sembunyi-sembunyi telah membiayai anak itu sebagai imbalan atas kejujurannya. Itulah anak-anak sekalian video kita. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk bermain tentang pohon kejujuran. Namun sebelum itu kita lakukan, Bapak ingin memberikan kesempatan kepada para peserta didik sekalian untuk menanyakan apa yang tidak dimengerti dari apa yang Bapak paparkan sejak dari tadi. Silakan saya beri kesempatan untuk menanyakan hal yang tidak dimengerti untuk dibantu mencari jawabannya kepada peserta didik yang lain. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Silakan. Mengapa lafaz yajrimannakum dibaca gunnah? Baik, itu pertanyaan pertama. Mungkin ada pertanyaan yang kedua, saya persilahkan. Iya, Pak. Silakan Rofiki. Mengapa kejujuran itu sangat mulia?
Pertanyaan bagus dari teman kita Rofiki. Untuk selanjutnya saya persilakan satu lagi, pertanyaan ketiga. Saya Pak, mengapa kejujuran disandingkan dengan ketakwaan? Pertanyaan yang bagus sekali dari teman kita Eva. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sudah berjumlah 3, kami persilakan kepada seluruh peserta didik untuk membentuk kelompok dan menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Saya bagi, pertama kelompok 1 deretan sebelah kiri, kelompok 2 ada di deretan sebelah depan, dan kelompok ketiga ada di deretan sebelah kanan. Dipersilakan membentuk kelompok. Saya tunggu selama 5 menit. Baik, alhamdulillah 5 menit sudah kita lalui dan para peserta didik semuanya sudah melaksanakan kerja kelompok menjawab soal. Saya persilahkan kepada kelompok sebelah kiri untuk menjawab pertanyaan dari saudara Rofiki. Silakan, Bella. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rafiki. Karena kejujuran itu sifat Nabi yang pertama kali ditampilkan oleh Nabi, sehingga mendapat gelar Al-Amin. Ya, baik, itu jawaban dari saudari Bella. Dan untuk selanjutnya, saya beri kesempatan kepada kelompok deretan depan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok sebelah kanan. Silakan ketua kelompoknya Rofiki menjawabnya. Saya jawab dari pertanyaan Eva. Karena Allah berfirman bahwa itu menjadi takwa kita harus jujur. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Ya, terima kasih sekali saudara Rofiki sudah menjawab pertanyaan temannya. Dan untuk selanjutnya saya beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari grup atau kelompok deretan depan kepada deretan sebelah kanan. Dipersilakan ketua kelompoknya untuk menjawab. Karena pada lafaz yajrimannakum terdapat tanda gunnah berupa nun yang bertasydid. Baik, para siswa sekalian, untuk selanjutnya kita akan bermain dengan media pohon kejujuran. Caranya adalah kalian cukup menentukan buah yang kalian sukai dan melihat apa yang tertulis di sana, kemudian dipersilakan untuk menjabarkannya terkait tugas, kewajiban, atau apapun yang seharusnya dilakukan terkait dengan kejujuran, seperti profesi pekerjaan yang telah tertera dalam buah tersebut. Silahkan yang berkenan untuk bermain mengacukan tangan. Saya Pak, Silakan. saya pilih yang warna oranye. Saya pilih yang ini Pak, sebagai pengantar paket delivery online. Silakan. Sebagai pengantar paket delivery online, kita seharusnya harus mengantarkan paket tersebut kepada alamat yang sudah tertera dan sesuai, dan tidak boleh meminta uang tambahan kecuali harga barang tersebut. Ya, itu pernyataan yang bagus sekali dari saudari Bella. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada peserta didik yang lain untuk tampil ke depan memainkan pohon kejujuran. Dipersilakan. Saya mau bermain, Pak. Silakan saudara Rofiki, dipersilakan untuk maju ke depan memilih buah yang diinginkan dan memberi pernyataan terhadap perintah atau tulisan yang ada di buah. Oke, silakan. Saya mau yang ini, Pak. Menemukan dompet di swalayan. Saya tidak akan mengambilnya dan akan saya memberikan pada satpam agar dicari orangnya dan dikasih pada orangnya. Oke, sebuah pernyataan yang sangat mencerminkan kejujuran dari saudara Rofiki. Untuk selanjutnya, kami persilakan yang berkenan untuk bermain di sesi yang ketiga. Saya Pak. Silakan. Yang ini Pak. Silakan.
Saya akan menimbang barang tanpa mengurangi dan menambah timbangan barang tersebut. Bagus sekali, sebuah pernyataan sikap yang sangat mencerminkan pribadi kejujuran. Baik anak-anak, kita sudah melaksanakan permainan. Untuk selanjutnya ada tugas LKPD kepada kalian yang harus dikerjakan hari ini juga dengan menjawab beberapa pertanyaan. Mohon kepada siswa agar cermat membaca soalnya. Saya bagikan satu persatu dan dikerjakan sampai selesai. Baik anak-anak, sepertinya sudah selesai semuanya mengerjakan LKPD. Tiba saatnya untuk pengumpulan tugas-tugas. Silakan. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita hampir usai. Sebelum mengakhiri, Bapak ingin merumuskan kesimpulan. Silakan, Saudari Bella. Kejujuran identik dengan kebenaran. Ya. Baik, bagus sekali Bella. Untuk selanjutnya, mungkin Saudara Rafiki bisa menyumbangkan poin penting tentang kesimpulan kita. Iya, Pak. Orang jujur disebut Al-Amin. Baik anak-anakku sekalian, itulah kesimpulan kita tentang pembelajaran kejujuran hari ini. Dan sebelum Bapak undur diri, akan Bapak sampaikan materi yang akan kita lalui pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa belajar di rumah tentang bab 4, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Baik, siswa-siswi sekalian yang saya banggakan, sebagai penutup, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa bersama. Dengan harapan, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, dan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kita berdoa yang khusyuk sebagai akhir dari pembelajaran ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Selanjutnya Bapak akan mengakhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.